Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita dipersekutukan di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi oleh karena anugerah dan kasih-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kehendak dan rencana-Mu kami masih ada. Untuk kami terus belajar, untuk kami terus juga mau menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti maksud dan rencana-Mu, supaya kami juga dapat berbagi tentang apa yang dapat kami terima dari Tuhan, apa yang dapat kami berikan kepada setiap orang melalui kebenaran yang Tuhan berikan pada setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu sangat berguna bagi kehidupan kami, firman-Mu yang terutama dalam kehidupan kami, karena firman-Mu lah yang memberikan kami kehidupan secara rohani senantiasa. Karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri ya Yesus Kristus Tuhan kami, Allah di dalam Roh Kudus Tuhan. Haleluya, dalam saya berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini masih di dalam situasi kemerdekaan di negeri yang kita cintai, Indonesia ini, di yang usia yang ke-77. Pada malam hari ini kita juga masih berbicara tentang bagaimana kuasa Tuhan memerdekakan kita dan membebaskan kita. Dan kita juga akan berbicara tentang bagaimana berkat-berkat Tuhan di dalam alam kemerdekaan itu sendiri. Itu dalam kemerdekaan kekristenan, tentunya dalam kemerdekaan rohani yang kita bicarakan. Kalau secara lahiriah hidup di bangsa ini kita sudah dibebaskan dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Para pahlawan kita telah berjuang memberikan yang terbaik bagi negeri ini, dan kita sekarang tinggal menikmati dan mengisi alam kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, tentunya hal yang dapat membangun negeri ini. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-39. Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 13 kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus ya pembebasan dari dosa itu terjadi. Hanya di dalam Yesus Kristus kemerdekaan dari kuasa dosa, dari segala dosa oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang kemudian menghasilkan pembenaran di dalam diri kita. Pembenaran yang dikerjakan oleh karya Kristus dalam diri kita. Pembenaran yang hanya bisa kita temukan dan kita dapati lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Maka di dalam keselamatan ada pembenaran, ya. Ada pembebasan. Yang dimaksudkan pembebasan adalah pembenaran. Ya, tentunya pembenaran dinyatakan benar oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin diperoleh dari hukum Taurat atau hukum Musa atau hukum apapun yang ada. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tentu penulis ini sedang membicarakan bahwa pembebasan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus, tidak melalui hukum Taurat. Dan itu tidak akan ditemukan di sana. Nah, dari kematian, kebangkitan Yesus Kristus, ya, kita mendapat dua berkat di dalam alam kemerdekaan rohani kita. Di mana malam ini kita sedang berbicara tentang berkat di dalam Kristus. Berkat di dalam Kristus. Ada dua berkat yang kita peroleh di dalam Kristus. Ya, bagaimana kita bisa menikmati pembebasan, pembenaran itu? Yang pertama, pengampunan. Ini berkat yang pertama. Tidak ada pengampunan yang sempurna, hanya pengampunan di dalam dan melalui Yesus Kristus lewat iman kita yang percaya kepada kematian Yesus Kristus, kepada karya kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikannya ke surga untuk memberikan Roh Kudus yang sebagai meterai bagi orang percaya. Roh Kudus yang menjadi saksi dalam hidup kita, supaya kita bisa menyebut dan memanggil Dia Tuhan, Aba ya Bapa. Dan Roh Kudus pula yang meyakinkan kita tentang Yesus Kristus. Dan Roh Kudus adalah pribadi, tenaga, dan kuasa dari Yesus Kristus yang mendiami, yang menyertai kita orang percaya. Pengampunan dan pembebasan atau pembenaran yang saya katakan tadi dari segala dosa. Saya ulang sekali lagi, dan di dalam dialah, di dalam Yesus Kristus,
Setiap orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus, memperoleh pembebasan, perhatikan, dari segala dosa. Maka yang saya katakan ada dua berkat di sana, bertalian dengan ayat ini, yaitu pengampunan dari segala dosa dan pembebasan pembenaran atas status kehidupan kita. Kita butuh pengampunan dari segala dosa. Pengampunan dibutuhkan dari segala kesalahan dan dosa-dosa, besar atau kecil. Kita butuh pengampunan agar, yang saya katakan dalam minggu yang lalu, bebas dari rasa bersalah. Rasa bersalah hanya menimbulkan ketakutan. Lari bukanlah jalan keluar. Sembunyi bukanlah jalan keluar. Ini yang dilakukan manusia yang pertama di Taman Eden. Pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan, pelanggaran tetap titah Tuhan, pelanggaran tentang perintah dan aturan yang ada, hanya menimbulkan rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Saya katakan berlari, sembunyi bukanlah penyelesaian. Nah, yang satu inilah yang sangat-sangat kita butuhkan dalam mengawali kehidupan dalam kemerdekaan Tuhan, yaitu pengampunan. Ini berkat. Pengampunan supaya kita bebas dari rasa bersalah, dari rasa takut, rasa malu karena segala dosa. Kemudian supaya kita dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan. Tanpa pengampunan tidak akan dapat kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan. Nah, supaya kita berbahagia, sukacita, damai sejahtera, kita butuh diampuni. Kita lihat di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Tidak ada kebahagiaan lain. Kebahagiaan itu hanya didapatkan di dalam berkat yang pertama, yaitu pengampunan. Tidak ada orang yang berbahagia tanpa pengampunan. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan yang dosa-dosanya ditutupi. Hanya pengorbanan Kristus, hanya kematian Kristus dan kebangkitannya yang akan menyelesaikan rasa bersalah kita, rasa malu kita karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang-orang yang hidup di alam kemerdekaan sudah dipastikan bebas dari segala tekanan, khawatir, cemas, bimbang, atau rasa apapun yang membuat orang tidak berdaya. Saudara, dikasih oleh Tuhan, kita butuh bebas dari rasa-rasa itu, dari rasa yang saya katakan tadi. Kita butuh hal-hal yang memberi ruang kita untuk bisa melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, yaitu firman Allah. Kita tidak akan pernah bisa mempraktikkan firman Allah. Kita mungkin bisa mendengar firman Allah, tapi seringkali kita gagal dalam mempraktikkan firman Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah yakin bahwa kita sudah diampuni. Sehingga kita selalu gagal menghampiri Tuhan. Kita selalu gagal mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita selalu gagal dalam mentaati Tuhan. Rasa malu, rasa takut, bersembunyi, bahkan lari dari hadirat Tuhan, bukanlah jalan keluar. Hanya menimbulkan banyak persoalan. Kita butuh pengampunan Tuhan supaya kita berbahagia. Bahagia sejatinya hanya didapati di dalam Yesus Kristus melalui pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni segala pelanggaran-pelanggarannya, dan berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Darah Yesus Kristus sanggup menutup begitu banyak dosa dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, diampuni, ditutupi, diampuni. Yang nampak hanya Kristus, yang nampak hanya pengampunan Kristus, yang nampak hanya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, setelah kita butuh berkat yang pertama di alam kemerdekaan Tuhan kita, senantiasa kita butuh pengampunan. Yang kedua, kita butuh pembenaran atau yang dikatakan tadi pembebasan. Ya, pembebasan dari rasa. Tadi kata kalau pengampunan dari segala rasa bersalah, bebas dari segala kekhawatiran, kecemasan. Yang seringkali dalam perjalanan kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diampuni,
terus dibebaskan dari rasa itu. Supaya kita betul-betul yakin bahwa kita sudah dibenarkan. Kristuslah yang membenarkan kita agar dapat kita bebas. Untuk apa? Untuk menghampiri Allah. Hanya orang-orang yang dibenarkan, yang sudah dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Yohanes 17:17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan, dibenarkan. Mau hidup dalam firman Tuhan, mau mentaati firman Tuhan. Berkat pembebasan, berkat pembenaran, ini harus kita pupuk, harus kita tanamkan, harus kita pelihara, harus kita jaga dengan hidup di bawah pengaruh dan pimpinan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Setelah diampuni, setelah kita menjadi percaya, seringkali dosa menggerogoti kehidupan kita. Dosa seringkali mengikis iman kita. Sehingga semakin hari bukan semakin tebal, semakin luntur iman kita. Kalau kita tidak tinggal dalam firman Allah yang menjamin pembenaran dan pengudusan kita oleh firman Allah, dikuduskan oleh firman Allah. Dalam Ibrani pasal 4 kita lihat, masih dalam berkat yang kedua, yaitu dibenarkan atau dibebaskan. Ayat yang ke-16 bagian A. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, perhatikan bagian A ini. Menghampiri tahta kasih karunia. Kita gak bisa menghampiri Tuhan di dalam ruang-ruang kehidupan kerohanian kita. Dalam peribadatan persekutuan kita, kita sangat sulit sekali bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa ada dosa. Setelah kita menjadi percaya, kita mau berbuat dosa lagi, dan kita tidak pernah merasa mampu untuk lepas. Kita merasa Tuhan gak mampu ampuni kita, padahal tidak demikian. Padahal kita yang cenderung membawa diri kita ke dalam kehidupan yang lama, padahal kita sudah diampuni, diselamatkan oleh Tuhan dengan pengampunan lewat karya Kristus. Namun setelah kita menjadi percaya, apa kita tinggal dalam kebenaran yang tadi saya katakan. Berkat yang kedua adalah pembenaran dan pembebasan. Ini harus terus-menerus setiap hari, setiap saat, supaya kita tidak kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kita harus tinggal di dalam pembebasan dan pembenaran Kristus sebagai orang-orang yang merdeka, supaya kita bisa terus menghampiri Allah, supaya kita terus bisa bersekutu sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai di tengah jalan kita undur dan kita kembali mencintai dunia. Kekhawatiran, kecemasan, itu adalah produk-produk yang ditawarkan iblis, yang ditawarkan penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Supaya kita tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada firman Allah yang menghasilkan pembenaran dan pengudusan senantiasa. Kita memang sudah dibenarkan, tapi untuk terus hidup dalam kebenaran kita perlu bersekutu dengan firman Tuhan. Tidak cukup hanya satu kali, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun yang lalu kita telah dibaptis. Kita pikir kita sudah cukup sampai di situ. Kita harus tinggal bersekutu dengan firman Allah. Kita harus tinggal bersekutu dengan tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus yang lain dalam sebuah peribadatan, supaya terjadi suatu hubungan, supaya terjadi suatu bangunan kehidupan persekutuan di mana Tuhan hadir dan memberikan damai sejahtera dan memberikan sukacita, kebahagiaan. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran. Setiap hari kita syarat dengan pelanggaran-pelanggaran. Setiap hari mungkin kita syarat dengan dosa-dosa besar kecil, tapi itu akan menyeret kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali ke jalan Tuhan. Maka Ibrani pasal yang ke-12. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 bagian B, bagian terakhir dari renungan kita ini. Ya, kita lihat, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan ini harus dipahami. Ya, harus dipahami secara benar. Dan Tuhan berkata, siapa yang melihat Tuhan? Tuhan itu terlalu kudus, saudaraku. Kita ini siapa? Sering orang sering berbicara ya itu sah-sah saja. Saya melihat Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, sah-sah saja. Tapi saya katakan Tuhan terlalu kudus, saudara. Ya, nah kita pahami bagaimana kata orang-orang yang kudus ini yang bisa melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan, orang tanpa kebenaran orang tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, aku melihat Tuhan. Ya, ini bahasa yang sangat sulit kalau orang mungkin gampang mengucapkan melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya.
Sah-sah saja saya katakan tadi. Tapi kita perlu kaji di sini bahwa dibenarkan, dikuduskan supaya kita bisa menunjukkan ya, melihat Tuhan. Ini ada bisa menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di ruang-ruang doa saudara dan saya nggak melihat Tuhan, tapi hati saudara dan saya percaya. Kita dalam beribadah di gereja, kita tidak melihat Tuhan hadir secara fisik, tapi kita percaya dengan iman kita. Maka di sana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan hidup persekutuan kita. Kita dapat bebas menghampiri Tuhan, memandang Tuhan. Artinya kita mengenakan kekudusan. Kita tetap tinggal dalam kebenaran, karena esensinya Tuhan adalah benar, Tuhan adalah kudus. Melihat Tuhan berarti iman kita dalam keadaan yang stabil, kehidupan kita dalam keadaan yang dipastikan benar sesuai dengan firman Allah, supaya pada akhirnya kita berbahagia. Ukurannya adalah sukacita, kehadiran Tuhan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan, walaupun tidak melihat Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan secara audible, saya katakan, tidak melihat Tuhan secara mata kita, tapi sudah bisa dipastikan orang-orang yang berjumpa dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuh Kristus dalam sebuah peribadatan, dia merasakan kebahagiaan. Itu kuncinya. Dia bisa merasakan damai sejahtera, itu kuncinya. Dan dia bisa merasakan sukacita. Kehadiran Tuhan hanya menimbulkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, tidak lain. Karena itu yang diciptakan Tuhan buat manusia. Karena manusia merindukan sukacita, damai sejahtera. Itu berkat yang tidak mungkin bisa dihasilkan. Sejahtera, kebahagiaan, sukacita karena materi, karena benda, itu bisa lenyap. Ketika uang saudara habis, ketika saudara mungkin tidak punya pekerjaan, tidak punya harta benda, saudara bisa aja nggak sukacita. Tapi tidak demikian dengan sukacita lewat kehadiran Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang kudus, dibenarkan oleh firman, hidup dalam kebenaran oleh karena sudah diampuni dan sudah dibebaskan, dibenarkan. Dia bisa mengalami sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh apa-apa. Mungkin hari ini saudara tidak punya apa-apa. Mungkin hari ini saudara dalam titik keadaan yang mungkin rendah di mata manusia. Tapi apakah damai sejahteramu tetap ada? Apakah kau tetap berbahagia menjadi orang percaya? Ini kunci kemerdekaan. Orang yang merdeka itu orang yang berbahagia. Orang yang merdeka itu orang yang sukacita, sukaria, bergembira. Ini hidup dalam kemerdekaan. Nah, karena dibenarkan, dikuduskan, dapat menunjukkan kasih. Orang-orang yang sudah dibenarkan, diampuni, dikuduskan, itu bisa menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan siap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita dapat melihat dan memandang Tuhan, kita pasti bisa menunjukkan itu kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan hadir walaupun kita tidak melihat secara mata. Kita bisa menunjukkan kasih kita. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kita dalam sepanjang waktu hidup kita. Waktu hari-hari kita, sepanjang hari-hari kita, 24 jam. Kita bisa menunjukkan sikap hormat kita. Karena Tuhan hadir walaupun kita tidak melihat. Kata memandang Tuhan, melihat Tuhan, ini hidup yang terus dijaga. Hidup yang terus memahami dan merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, yang sudah membebaskan kita lewat pengampunannya, dan sudah membenarkan kita lewat firman-Nya, supaya kita tetap dikuduskan. Tanpa itu semua, berkat-berkat itu tidak mungkin terjadi. Berkat pengampunan itu tidak akan terus kita alami. Kita perlu terus pengampunan Tuhan, tidak cukup hanya satu kali. Banyak orang mungkin tidak percaya hal itu, tapi setiap saat kita pasti bikin kesalahan. Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak bersalah. Makanya saya katakan mungkin dia tidak berbuat tapi dia berpikir salah. Mungkin dia tidak berbuat, tidak berpikir tapi dia sudah melihat hal yang salah. Tidak ada yang sempurna kalau Roh Kudus tidak menyempurnakan. Roh Kudus akan bekerja dalam firman-Nya, dalam mengatur tatanan kehidupan kita sepanjang hari. Dia akan mengatur jalan kehidupan kita supaya kita terus berkenan kepada Dia. Berkat dalam Kristus harus menjadi bagian kita di alam kemerdekaan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat pasukan dengan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, anak-anakmu, jemaatmu, umatmu ya Tuhan. Sehingga malam hari yang mencondongkan hatinya kepada firman, diberkatilah setiap kami yang sakit disembuhkan, yang dalam proses pemulihan Tuhan segera memulihkan, dan kembali boleh bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus, dengan firman Tuhan dalam sebuah peribadatan. Yang bersyukur buat peribadatan kami di rumah tangga masing-masing, di setiap hari Rabu malam. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Dan Tuhan memberkati kehidupan, makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebenaran yang dibutuhkan. Bahkan kebutuhan rohani kami Tuhan menjamin dalam nama Yesus Kristus. Keluar masuk kami Kau menjaga. Keluar masuk kami Kau melindungi dengan kekuatan kuasa-Mu. Dengan lengan-Mu yang teracung dan kuat itu Kau siap menjaga kami ya Tuhan.
dan tangan yang berlubang paku penuh kasih setiap memberkati, menyehatkan, memulihkan kami. Para orang tua, para lansia, para janda, duda, Tuhan tolong semua. Mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri, Tuhan bela. Para suami, para istri, Tuhan berkati dengan anggur cinta kasih, dengan kehidupan yang keberkatan, supaya hidup mereka menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan terlebih. Anak-anak yang dihadirkan sebagai buah nikah juga Tuhan berkati kehidupan masa depan. Anak-anak kami, jemaat-jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan berkati. Yang sudah siap membangun rumah tangga, Tuhan memberkati. Yang butuhkan momongan, Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan tolong bidang-bidang kehidupan jemaat Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Buat mereka berhasil, setelah lulus mereka boleh bekerja sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Kali orang-orang tua kami yang masih dalam proses pemulihan itu juga Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Program-program gereja yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program organisasi kami, rencana musyawarah besar, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Program untuk perbaikan sarana fisik gereja dan juga Tuhan campur tangan ke depan, kami hidup setiap bergandengan tangan untuk memperbaiki bagian-bagian rumah Tuhan yang sudah mulai harus diperbaiki. Kiranya berkat-berkat Tuhan juga turun atas setiap rumah tangga, supaya kami semua bisa menopang pekerjaan dan program ini ke depan dari program organisasi gereja ini Tuhan. Dan tolong juga persembahan-persembahan yang senantiasa kami kumpulkan setiap Rabu ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan di eklesia ini Tuhan. Terima kasih. Bangsa negeri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden kami, para menteri, staf kementerian yang ada, lembaga-lembaga tinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan berjaga-jaga dari NKRI ini di NKRI Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia dan Injil Tuhan bebas diberitakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tutup bungkus sepanjang malam hari ini. Bawa kami melewati malam ini Tuhan. Bangun kami pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kehidupan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.